Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yaqulu Allah ta'ala fi muhkami kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki wasilna yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil Fadilat Syekh Dr. Ali Al-Mansyah Al-Allah Al-Mudir Al-Am di Ma'had Al-Ma'tuf wa akhawatu, Fadilat Syekh Latif Maulana Mudir Markaz Az-Zamil Al-Banat Hafizahullah, wa Fadilat Al-Akh Al-Aziz Ibni Suhaiban Al-Musawwir Al-Mahir Wal-Khabir fi Ma'had Al-Ma'tuf Banati Talibat Markaz Az-Zamil Al-Islami di Sukabumi, Hafi wa kunallah jami'an. Baru saja mendengar bahwa sebahagian dari kita akan mengikuti ujian akhir madrasah kelas 9 dan kelas 12. Secara khusus kita doakan kepada kita yang hari ini mengikuti ujian akhir, semuanya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjawab semua pertanyaan. Dan insya Allah jawabannya 100% betul. Sehingga semuanya juara 1. Tidak ada juara 2, semua juara 1. Nilainya semuanya mumtaz. Pagi ini kita akan membahas beberapa ayat di dalam surat Al-Mutaffifin yang intinya adalah tentang kenikmatan surga. Allah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna al-abrara lafi na'im. Sungguh orang-orang abrar itu. Siapa orang-orang abrar?
dalam menuntut ilmu agama. Allah katakan sesungguhnya orang-orang abrar itu di dalam surga yang penuh kenikmatan. Surga yang penuh kenikmatan. Surga yang jauh dari kesusahan. Surga yang tidak ada di situ apa? Sakit, tidak ada lapar, tidak ada ngantuk, tidak ada ke belakang. Pokoknya semua kenikmatan di situ tempatnya. Semua kesusahan dan kita berdoa mudah-mudahan kita semuanya di sini akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Firdaus, surga yang paling tinggi bersama Nabi, orang-orang soleh, para syuhada dan seterusnya. Waktu kita sudah jam 5.50, jadi tinggal sedikit lagi, 20 menit lagi kira-kira untuk Ustaz memberikan mau'izah, nasaih, taujihat, irsyadat kepada kita. Dari malam tadi Ustaz berpikir apa materi yang akan disampaikan kepada anak-anak. Ya, para calon ulil albab, calon-calon ulil albab. Lalu terlintas sepotong ayat Allah yang tadi ya di dalam Al-Taffifin ayat 26 sebagai semangat pemicu dan pendorong kita untuk berlomba-lomba, sekaligus arahan kepada kita kalau kita mau berlomba, lalu berlomba untuk apa? Kalau kita mau berpacu, kita mau berpacu untuk apa? Kalau kita mau bersaing, bersaing itu untuk apa? Di sini Allah berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafis. Dan untuk hal itu maka hendaklah berlomba orang-orang yang berlomba. Hendaklah berpacu orang-orang yang mau berpacu. Hendaklah bermusabaqah orang-orang yang mau bermusabaqah. Hendaklah bermunafasah orang yang mau bermunafasah. Yaitu untuk apa? Untuk dunia atau akhirat? Kita berlomba untuk dunia atau akhirat? Akhirat. Untuk akhirat. Kalau kita memahami ayat ini dengan sebaik-baiknya, maka kita akan mendapatkan di dunia ini betapa banyaknya orang yang salah di dalam berlomba. Kalau kita renungkan ayat ini dengan sebaik-baiknya, maka kita akan menemukan betapa kelirunya banyak orang untuk dia berlomba-lomba. Ayat lain di dalam Al-Quran yang mendorong kita untuk berpacu dan berlomba adalah fastabiqul khairat. Berpaculah, berlombalah untuk kebaikan-kebaikan. Kita melihat di dunia ini
orang berlomba-lomba, kalau di kalangan wanita berlomba-lomba untuk apa? Ada yang berlomba-lomba untuk memperlihatkan auratnya. Apa namanya itu? Lomba dunia itu? Miss Universe apa? Hah? Nanti dipertontonkan auratnya, bentuk tubuhnya, ya, lalu dia menjadi terkenal di dunia, wanita tercantik di dunia. Itu jalannya benar apa salah? Itu adalah jalan yang keliru. Kita dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah untuk berlomba, bukan untuk itu. Dunia wanita berlomba-lomba untuk apa? Untuk kecantikan. Padahal apa yang telah Allah berikan kepada kita, apakah wajah, warna kulit, dan lain-lain, itu adalah yang paling baik. Dan Allah Zat yang Maha Adil telah memberikan kepada setiap manusia ada kelebihan-kelebihannya, ada apa? Kekurangan-kekurangannya. Berapa banyak kita yang ada di dalam ruangan ini, di dalam masjid Az-Zamil ini, pasti semua telah Allah berikan kelebihan-kelebihan, Allah berikan kekurangan-kekurangan. Nah, arena untuk berlomba, arena untuk berpacu, arena untuk bersaing, menurut agama Allah, menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut Al-Quran, adalah untuk kita sama-sama memperebutkan surga. Memperebutkan surga. Maka di dalam agama Islam, sesuatu yang dengan adil diberikan peluang dan kesempatan oleh Allah untuk kita berpacu, untuk apa? Merebut surga, merebut akhirat. Kaum laki-laki bisa mendapatkan surga? Bisa. Perempuan bisa mendapatkan surga? Bisa. Orang kaya bisa masuk surga? Orang miskin bisa masuk surga? Semuanya bisa. Orang sakit bisa masuk surga? Orang sehat? Orang kuat bisa masuk surga? Orang lemah? Bisa. Ini adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan peluang dan kesempatan kepada semua hambanya untuk silakan berpacu. Maka ada ungkapan, ya, kalau kamu mengejar dunia, gimana? Kamu akan ketinggalan akhirat. Tapi kalau kamu mengejar akhirat, maka dunia pun akan kamu dapat. Kejarlah akhirat, dunia akan ikut di dalam. Tapi kejar dunia saja, maka akhirat pasti akan. Maka ada seseorang berkata, kejarlah, jika kamu mengejar dunia, maka dunia itu tidak akan kamu dapat. Dan kalaupun kamu dapat, maka kamu akan dapatkan sedikit. Dan yang sedikit itu pun bagaimana? Juga
tidak akan pernah mengantarkan kamu kepada kepuasan. Tapi kalau kamu mengejar akhirat, maka pasti kamu akan dapat juga dunia. Dan apa yang kamu dapatkan untuk akhirat pastilah banyak. Dan apa yang kamu dapatkan untuk akhirat itu pastilah kekal selama-lamanya. Maka marilah kita berlomba, berpacu untuk akhirat. Pesantren Al-Maktub, Markas Az-Zamil ini adalah ajang untuk kita apa? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk kita berlomba. Ya. Maka yang hari ini ujian, kalau Allah ingin untuk memudahkan ujian itu, Allah akan mudahkan. Oleh karena itu, ketika kita ujian, amalan-amalan yang lain, ibadah-ibadah yang lain, gimana? Terus kita tingkatkan dan kita jalankan. Kisah almarhum Bapak kita, Bapak Profesor Dr. Bahrudin Yusuf Habibie, ya, yang sampai kepada kita bagaimana kisah dia dikalahkan oleh mahasiswa Yahudi. Dia kalah. Ternyata mahasiswa Yahudi itu kalau mau belajar justru lewat tengah malam. Dia belajar lewat tengah malam. Maka Pak Habibie tahu rahasia. Lalu dia juga belajar lewat tengah malam. Lalu rajin melakukan apa? Sholat tahajud. Lalu rajin membaca Al-Quran. Setelah rahasia itu dilakukan oleh Pak Habibie, maka pada semester berikutnya Pak Habibie menjadi juara. Orang Yahudi menjadi kalah. Itulah sebabnya di antara lain mengapa Ustadz sebagai ketua Yayasan Lajnah Khair Masyarakat berpesan kepada seluruh pesantren yang di bawah, baik di sini Al-Maktub, Az-Zamil, Al-Bassam, Al-Anaizi, maupun di Ibn Taymiyah, Aisyah, Imam Syafi'i, Al-Utsaimin, kemudian Al-Fauzan, dan insya Allah juga Al-Afaf. Maka di sini nanti akan ada ajang wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun antara santriwati Az-Zamil dengan siapa? Al-Afaf. Ya. Kalau dipatok oleh pesantren, santriwati apa namanya ini? Az-Zamil harus menghafal Al-Quran sebelum tamat sekurang-kurangnya berapa juz? 10 juz. Tapi Al-Afaf nanti dalam tempo 3 tahun dia harus menghafal Quran 30 juz. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ya. Jangan mau kalah sama Al-Afaf nanti. Ya, jangan mau kalah. Kita ditargetkan 10 juz lah, kita 30 juz juga. Pokoknya wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Berlombalah. Masya Allah, pesantren mencoba untuk membentuk di sini, Masya Allah. Ya, di depan ada taman, ada gazebo, ada air mancur,
ada kursi-kursi malas duduk, ngeteh, ngopi-ngopi. Bolehlah, itu dunia. Tapi jadikan itu untuk memacu kita. Apa? Bagi kita bukan itu tujuan kita. Tujuan kita bagaimana kita di sini untuk keluar nanti dari sini menjadi apa? Ummahatil mukminin. Apa maksudnya ummahatil mukminin? Menjadi ibu-ibu yang akan melahirkan siapa? Anak-anak yang soleh dan solehah. Mau jadi ibu kan? Sekarang apa nanti? Ya, jangan sekarang, nanti. Ya, kita mengharapkan yang tamat dari sini akan menjadi dai. Yang tamat dari sini nanti akan menjadi murabbiyah, para pendidik-pendidik yang ulum. Yang tamat dari sini kita harapkan untuk menjadi alimat rabbaniyah. Wa fi dzalika falyatanafasil. Ini satu pesan Ustaz pagi ini, menyampaikan satu ayat Allah dalam surat Al-Mutaffifin ayat 26. Apa bunyinya? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kalau mau ditulis spanduk boleh. Tulis spanduk pajang wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk menggugah, memberikan semangat kepada kita bahwa insya Allah di sini kita akan dididik, di sini kita akan dikader, dicetak untuk menjadi orang-orang yang mau berpacu berlomba mengamalkan ayat Allah wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Sekian saja. Mudah-mudahan kajian mau'izah nasihat yang pendek ini akan membekas di dalam hati kita, dan silakan kita berpacu, silakan kita berlomba. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum